Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan proses tahapan evaluasi saat uji coba pembukaan 20 destinasi wisata. Kemudian akan dilakukan secara gradual atau bertahap di beberapa destinasi wisata lainnya di tanah air. Ke-20 destinasi wisata terbagi dalam beberapa wilayah. Untuk wilayah DKI Jakarta yakni Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, dan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. Untuk wilayah Jawa Barat, ada Taman Safari Indonesia, The Lodge Maribaya, Glamping Lake Ranca Bali, Kawah Putih, Jeboun, dan Saung Mangujo. Sementara untuk Jawa Tengah dan DIY adalah Grand Maira Kaca, Taman Mini, TWC Borobudur, TWC Prambanan, Taman Satwa Taru Juruk, Taman Tebing Breksi, Gembira Lokazu, dan Hutan Pinus Asri Mangunan. Jawa Timur adalah Taman Rekreasi Selekta, Jatim Park 2, Hawaii Group, serta Maharani Zoo dan Gua. Menparekraf Sandiaga Uno saat weekly press briefing yang digelar secara virtual menjelaskan secara umum ada beberapa bahan evaluasi uji coba yang akan diterapkan untuk dijadikan bahan evaluasi ke depan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pemberlakuan PPKM, di mana usaha pariwisata akan dibuka kembali secara bertahap dengan memperhatikan aspek kesehatan bukan hanya bagi pengunjung, tapi juga pekerja atau pengelola usaha di tempat wisata. Kemenparekraf telah menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti Kemenko Marves, Kementerian Kesehatan, juga industri serta pemerintah daerah, mulai dari pihak pengelola dapat menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE dengan ketat dan disiplin secara end-to-end. Dari pengunjung melakukan reservasi, ketibaan hingga kepulangan. Kemudian menurut Menparekraf Sandiaga Uno adalah durasi dalam aktivitas yang ditawarkan, jarak antar pengunjung, juga kegiatan yang mengharuskan orang menyentuh benda yang juga disentuh orang lain. Dan yang terpenting adalah bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi dalam mengontrol itu semua. Selain juga terkait bagaimana pengelola menyiapkan Satgas dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat. Saat ini uji coba masih dilakukan di sektor tertentu. Namun ke depan, karena aplikasi Peduli Lindungi telah ditetapkan sebagai gold standard, Menparekraf juga berharap penggunaannya akan diperluas termasuk ke desa wisata. Kemenparekraf akan terus mensosialisasikan dan mempersiapkan seluruh pihak termasuk desa wisata untuk dapat menerapkan aplikasi ini nantinya. Terkait orang tua yang ingin membawa anak berusia di bawah 12 tahun untuk ikut rekreasi dan menginap di hotel, restoran, dan tempat wisata, Menparekraf juga menanggapi jika hal tersebut dibahas secara detail di rapat evaluasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun, masih banyak yang belum berkegiatan di luar ruang. Alhamdulillah, seiring dengan penurunan PPKM di berbagai daerah di Jawa, Bali, dan di seluruh Indonesia, level PPKM ini terus kita turunkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kami mulai menguji cobakan penerapan protokol kesehatan di berbagai destinasi wisata. Dan ini tentunya kita harapkan sebagai pembelajaran, sebagai uji coba agar destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif bisa dibuka kembali secara bertahap dengan memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dalam lingkup CHSE. Bukan hanya bagi pengunjung, tapi juga bagi pengelola, pekerja di tempat destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Kami telah menggelar rapat koordinasi dengan tentunya lingkup Kemenko Marves, Kementerian Kesehatan, juga industri, serta pemerintah daerah pekan kemarin, dan diharapkan para pengelola destinasi wisata yang ditunjuk dalam uji coba ini benar-benar dapat memahami hal-hal teknis yang harus dipersiapkan. Bagaimana mendapatkan QR Code dari Kementerian Kesehatan yang dapat dipindai oleh pengunjung, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta sosialisasi dari aplikasi Peduli Lindungi. Tentunya pembukaan destinasi wisata ini akan kita lakukan secara gradual, bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Di 20 tempat destinasi wisata ini tersebar di Jawa, Bali, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, dan juga di beberapa daerah lainnya yang sudah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tertentu tersebut adalah destinasi yang sudah tersertifikasi CHSE dan seluruh karyawan di destinasi tersebut sudah menjalankan vaksinasi lengkap. Nah, lokasi 20 tempat wisata tersebut untuk wilayah DKI Jakarta adalah Taman Impian Jaya Ancol, DKI Jakarta juga dibuka Taman Mini Indonesia Indah, dan yang baru saja saya kunjungi Kampung Budaya
Betawi Setu Babakan. Untuk Jawa Barat ada Taman Safari Indonesia, The Lodge Maribaya, Glamping Lake Ranca Bali, Kawah Putih. Alhamdulillah kemarin kami sudah kunjungi juga di Desa Wisata Alam Mendah, J-Bound, dan Saung Mang Ujo. Sementara untuk Jawa Tengah dan DIY ada Grand Mai Rakaca Taman Mini, TWC Borobudur, TWC Prambanan, Taman Satwa Taru Juruk, Taman Tebing Breksi yang sudah kami kunjungi juga, Gembira Loka Zoo, dan Hutan Pinus Sari Mangunan. Dan untuk Jawa Timur ada Taman Rekreasi Selekta, Jatim Park 2, Alhamdulillah Jatim Park 2, Hawaii Group, serta Maharani Zoo dan Gua. Nah ini yang menjadi bahan evaluasi untuk uji coba, selain dari penerapan CHSE, juga bagaimana secara end-to-end pengunjung melakukan reservasi saat ketibaan dan saat kepulangan. Nah, untuk kasus-kasus seperti hotel yang lagi menerapkan staycation dengan aplikasi Peduli Lindungi sudah terinstall, ada beberapa pertanyaan kemarin mengenai bagaimana dengan anak. Dan selagi kita menunggu bahwa apakah anak-anak tersebut sudah bisa mengikuti kegiatan, karena juga masuk tempat publik, tempat wisata, dan tempat mall misalnya, anak-anak juga di bawah 12 tahun itu kadang-kadang ikut oleh orang tuanya, maka didiskusikan pada rapat koordinasi adalah pemberian diskresi masing-masing kepada keluarga tersebut, karena sebetulnya mayoritas itu bukan yang membawa anak, tapi mayoritasnya itu justru adalah dari pengunjung yang usianya sudah di atas 12 tahun. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, dan ini mengutip Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa kita nggak sangat rigid, tapi kita lentur mengikuti protokol kesehatan, bahwa selama protokol kesehatan itu dipatuhi secara ketat dan disiplin, Peduli Lindunginya sudah terinstall, destinasinya sudah melakukan CHSE, semua stafnya sudah divaksin, maka 1-2 diskresi yang tentunya dilakukan jika ada keluarga yang membawa anak di bawah 12 tahun, tapi keluarganya semuanya sudah divaksinasi dan sudah berwarna hijau dan kuning, tentunya keputusan itu bisa diambil berdasarkan koordinasi dengan Satgas COVID setempat. Nah, inilah bentuk fleksibilitas yang ingin kita sampaikan, dan itu sebetulnya dalam konsep gasrem dan sandbox yang nanti juga akan kita terapkan. Yang terpenting itu adalah tentunya bahwa Peduli Lindungi menjadi satu keseharian kita atau bagian daripada aktivitas kita. Ini untuk melindungi masyarakat kita, dan kita semuanya juga harus peduli. Jadi kalau dalam konsep itu membawa anak karena satu dan lain hal, tentunya itu nanti diambil keputusan diskresinya oleh penyelenggara. Oleh karena itu, Menpo Aircraft juga mengimbau kepada masyarakat terkait pengaturan tersebut dibuat tidak rigid, melainkan lentur mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, selama protokol kesehatan itu dijalankan secara ketat dan disiplin dengan aplikasi Peduli Lindungi, sudah terinstall destinasinya yang juga sudah menerapkan CHSE, di mana semua sudah divaksin. Tim Eljan Media melaporkan.